Halo guys, balik lagi sama aku untuk backpackeran ke Yogyakarta. Kali ini kita lanjut episode kedua ya. Untuk episode kedua kali ini kita full untuk ke Gunung Kidul. Jadi dari homestay ke Gunung Kidul itu kita lewat jalurnya yang alternatif seperti di jalan yang ini. Karena dari homestay ke Gunung Kidul, kalau kita ngelewatin tulisan yang Gunung Kidul Handayani itu lebih jauh, jadi lebih dekatnya itu lewatin jalan yang seperti ini. Nah, di jalan ini tuh kayak jalanan tuh milik kita berdua aja ya, sepi banget soalnya. Paling cuman ada yang lewat itu 1-2 motor. Ikutin terus ya. Untuk ke Gunung Kidul kali ini aku mau trip ke salah satu pantai, yaitu pantai yang satu arah ya, yang pastinya, karena beberapa kali aku trip ke Yogyakarta itu sebenarnya udah banyak banget pantai yang udah aku kunjungi. Jadi kali ini aku pengen ke Peyuyon, pengen ke Midodaren. Ini sebenarnya Midodaren udah yang ke berapa kalinya ya. Terus kita mau ke Kayu Arum. Lalu sebenarnya dari dari Midodaren terus Peyuyon itu sebenarnya kita makan seafood juga ke Ngeranehan, cuman gak kita dokumentasikan ya karena itu perut sudah keroncongan banget. Jadi kita mau langsung makan aja. Nah, ini kita udah nyampe di JJLS. Khas banget ya kalau misalkan jalanan JJLS itu tuh ada strip kuningnya gitu di tengah-tengah. Nah, sama juga dengan jalanan yang tadi alternatif, ini tuh jalanannya terbilang masih sepi banget. Jadi cuman ada mobil atau motor yang cuman lewat 1-2 motor atau 1-2 mobil gitu aja guys. Nah, terus aja kita ikutin jalan yang ada di area ini. Sebenarnya ini kita juga udah nggak pakai maps lagi karena kita tuh udah hafal, karena kemarinannya juga atau tahun lalu pun juga kita lewat jalannya selalu di sini. Karena jalanan yang ini itu lebih deket kalau mau ke pantainya guys. Nah, ini udah nyampe di area banyak permukiman warga. Lalu kita ikutin terus aja jalanannya. Ini sebenarnya tuh jalanannya gak akan kalian nyasar ya, karena jalanannya itu ya lurus aja gitu, ikutin jalan terus. Jalanannya sepi, mau jalannya lama juga enak gitu sambil menikmati suasana, menikmati cuaca juga, menikmati area yang ada di Gunung Kidul ini sih. Nah, singkatnya aja kita udah melewati jalanan yang ada bundaran baru itu ya guys, karena kita nggak sempet untuk video di situ karena cuacanya itu lagi nggak menentu. Kadang dia ketutup awan, kadang dia cerah. Jadi ya udah kita nikmatin aja perjalanan kali ini. Oh iya, untuk episode kedua ini aku nggak bakal banyak nge-record suaraku karena kita nikmatin aja suasana Gunung Kidulnya di video ini ya. Jadi kalian bisa menikmati suasananya sambil kalian bisa membayangkan kalau kalian itu ada di Gunung Kidul. Nah, aku juga mau nyaranin ke kalian, kalau kalian mau ke Gunung Kidul, mau eksplor pantai-pantai, kalian cari pantai yang pantainya itu satu arah. Jadi maksudnya gini, kalian itu misal ke pantai yang ada di daerah Ngobaran. Nah, daerah Ngobaran pantai itu ada beberapa pantai yang dekat dan searah dengan Ngobaran, yaitu ada Pantai Ngeranehan, Pantai Torohudan, Pantai Midodaren, Pantai Peyuyon ya. Jadi kalian itu ambil yang pantainya itu satu arah, jadi kalian bisa eksplor banyak. Maka dari itu, setiap kali aku ke Gunung Kidul, aku tuh bisa
beberapa kali explore pantai yang banyak karena kita tuh nyarinya yang satu arah dan masih hidden gem. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest. Nah, ini kita udah sampai ke pantai Peyuyon ya. Pantai itu tuh masih hidden gem banget. Karena kenapa aku bilang hidden gem banget? Karena aku kesininya tuh cuma berdua doang, aku dengan suamiku. Jadi ini tuh sebenarnya kita udah nyampe di bawahnya ya. Singkat ceritanya, itu kita turun tebing dulu yang ada di atas sana. Ya, kalian bisa lihat turun tebing di atas sana, lalu kita turun, itu tuh jalanannya masih dihalangin banyak banget tanaman-tanaman yang tinggi dan licin karena ini kita kesininya itu pada saat bulan yang hujan, jadi ya jalanannya licin. Tapi di bawah itu ada gua sama guanya kanan kiri dan ya ginilah pasir putih ya guys. Jadi cakep banget sih Pantai Peyuyon ini. Jadi kalau kalian mau kesini bisa banget karena masih hidden gem banget karena banyak orang yang masih belum tahu pantai ini ya guys. Nah, yang tadi aku bilang ini adalah guanya, yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu sebenarnya masih ada guanya lagi, tapi yang lebih menohok itu adalah si gua yang sebelah kanan tadi. Dan ini pantainya itu sepi banget karena cuman kita berdua saja, aku dengan suamiku. Nah, itu dia. Nah, singkat cerita tadi aku bilang kan Pantai Peyuyon dan Midodaren itu deket ya. Dan itu emang deket banget, cuman nyebrang aja kalian itu bisa jalan lagi seberapa meter gitu ya. Kalian bisa menikmati Pantai Midodaren. Ini aku video Midodaren dari ketinggian ya, dari di atas. Sebenarnya bisa turun lagi ke bawah. Yang tadi itu adalah Pantai Midodaren. Sekarang aku mau nunjukin video aku ala-ala untuk video di Pantai Peyuyon ya. Ini tuh bener-bener pantainya tuh masih pasir putih dan ini cuman ya udah aku doang gitu yang rekam video ini. Karena apalagi yang dinikmatin kalau misalkan lagi di alam itu kayak pengennya tuh bengong gitu ya guys. Kita nikmatin aja deburan ombak ini, sangat tenang banget. Oh iya, kalian jangan salfok ya kalau mau ke Pantai Midodaren atau Peyuyon tadi karena jalanan itu emang masih rusak banget. Tapi kalau sekarang mungkin udah agak sedikit tidak rusak kali ya, tapi masih rusak, tapi jalanannya belum halus banget gitu. Jadi kalian harus bersabar aja kalau naik mobil ataupun naik motor ya. Gini deh perjalanannya kalau mau menikmati pantai yang hidden gem. Oke? Lanjut dari Pantai Peyuyon, Pantai Midodaren, kita itu langsung ke Pantai Kayu Arum aja ya singkat ceritanya. Ini juga salah satu pantai yang masih hidden gem banget, jadi masih beberapa orang aja yang kesini
kebetulan aku kesini sama suami itu masih ada 1 atau 2 orang aja yang kesini, dan warung itu yang buka cuma ada 1. Nah ini tuh banyak gazebo-gazebo yang kayak di video ini ya, tapi kalau yang sekarang aku tahu untuk Pantai Kayu Arum ini gazebonya udah banyak juga gazebonya. Kalau yang waktu itu aku kesini gazebonya itu cuma bisa kehitung jari, dan ini tuh salah satu gazebo favoritku kalau di Kayu Arum. Bisa menikmati deburan ombak, terus suasananya juga tenang, lalu gak banyak orang. Aku tuh salah satu orang yang kalau menikmati pantai itu jangan banyak orang, karena bakalan merusak moodku jadinya. Jadi enaknya tuh kayak sendiri di sini sambil bengong, menikmati deburan ombak, sambil menikmati kicauan burung. Dan fun fact-nya adalah di Kayu Arum ini banyak kupu-kupu guys yang langka. Nah lanjut dari Kayu Arum, singkat cerita aja, sorenya itu kita ke Parangtritis, tapi bukan ke pantainya, melainkan kita di Paralayang Parangtritis. Nah setelah itu kita turun ke bawah dan menikmati perjalanan di Parangtritis.